Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah keluarga kita malam hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah. Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak bersudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang hormat dan bintang panduku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan bacaan Alkitab kita dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat ke-25 sampai dengan yang ke-30. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan tengah-tengah kehidupan ini. Dan ada kerinduan bagi setiap kami untuk kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami.
Hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba Tuhan yang memperlengkapi, agar sekiranya apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan sendiri kepada jemaat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, dari surat Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30, yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat malam. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa atau saya belum bisa mendengar sapaan dari Bapak Ibu secara langsung, tapi saya boleh terus yakin dan percaya kita semua dalam kebaikan, kasih setia dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, tema ibadah pada hari ini berbicara tentang teladan pelayanan. Nah, kalau kita berbicara nih Bapak Ibu secara umum tentang melayani, pelayanan, dan pelayan, maka secara langsung akan dihubungkan dengan sebuah pekerjaan. Memberi diri, memberikan perhatian, memberikan bantuan berdasarkan dengan keahlian tertentu dan tentunya dengan tujuan dan harapan khusus. Entah itu memang berangkat dari simpati kita, entah karena kita memang bekerja dan mengharapkan upah, entah karena kita mengharapkan adanya pengakuan, pujian, ungkapan terima kasih, dan lain sebagainya. Itu jika kita berbicara tentang pelayanan, pelayan melayani secara umum. Namun berbeda jika kita berbicara dalam kacamata kekristenan Bapak Ibu. Pelayanan adalah merupakan tugas tanggung jawab wajib bagi setiap kita, baik itu soal melayani sesama maupun melayani di gereja. Terkadang tidak lagi memperhitungkan soal keahlian, kita ahli atau tidak dalam bidang bermusik misalnya. Tapi kalau memang kita diminta untuk belajar atau bernyanyi sebagai kantoria, kita ambil tugas pelayanan. Ketika kita diharapkan untuk misalnya tengah-tengah pandemi Bapak Ibu belajar mengoperasikan kamera untuk kebutuhan rekaman atau live streaming, kita tidak menguasai, tapi karena tugas panggilan pelayanan kita belajar. Dan harapan memperoleh sesuatu, tidak lagi memperhitungkan harapan memperoleh sesuatu atau mendapat apa atau digaji atau tidak. Semua kita lakukan demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, para pendeta pada saat ini, sekolah teologi, dalam sekolah teologi tidak banyak belajar soal teknologi. Mengoperasikan perangkat teknologi bukanlah keahlian khusus para pendeta. Tapi pandemi saat ini mendorong para pelayanan Tuhan untuk belajar
dan membiasakan diri memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pelayanan. Kamera, aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diusahakan, apapun konsekuensinya tanpa berpikir lagi atau memperhitungkan akan mendapat balasan apa, semua pasti dilakukan demi kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Mengapa seperti demikian Bapak Ibu pelayanan bagi orang Kristen? Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada setiap kita dan juga kepada saya sendiri, Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan, mati dan bangkit demi penebusan dosa. Tuhan menunjukkan pelayanannya secara total bagi umatnya. Maka pelayanan kita sebagai pengikut Kristus, baik itu terhadap sesama, baik itu di gereja sekalipun, semuanya kita lakukan bagi Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang mau Paulus sampaikan terhadap setiap kita untuk memberikan pemaknaan tentang pelayanan yang lebih mendalam berdasarkan surat yang boleh kita baca pada malam hari ini? Mari bersama-sama kita pahami isi surat ini Bapak Ibu. Pertama, saya mengajak kembali kita untuk melihat ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa Epafroditus dikirimkan oleh jemaat Filipi kepada Paulus dan kemudian kembali dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani aku dalam keperluanku, ayat yang ke-25. Bapak Ibu, pertama, penting bagi setiap kita ketahui bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia menjalani masa tahanan di dalam penjara. Inilah tujuan daripada Epafroditus datang kepada Paulus sebelum dikirim kembali oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Epafroditus datang untuk mengantarkan uang Bapak Ibu, datang untuk mengantarkan segala keperluan yang dikumpulkan oleh jemaat di Filipi untuk Paulus yang berada di penjara. Untuk apa semua itu dikirimkan bagi Paulus? Agar Paulus dapat bertahan hidup. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh narapidana pada zaman itu adalah bergantung dari bantuan orang lain. Pemerintahan atau mungkin dari pihak penjara sendiri tidak bertanggung jawab atas kebutuhan makan dan lain sebagainya bagi Paulus. Dan jemaat Filipi merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Paulus. Disinilah tujuan dari Epafroditus dikirim ke Paulus yang berada di penjara. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-30, kita dapat melihat mengapa Epafroditus segera dikirim atau diutus kembali kepada jemaat di Filipi sesegera mungkin. Padahal dia bisa beristirahat, dia bisa tunggu sampai sakitnya sembuh karena di sini dituliskan bahwa ia sedang sakit. Mengapa dikirim sesegera mungkin? Nah Bapak Ibu, perjalanan menuju Paulus yang ada di penjara bukanlah perjalanan yang mudah. Epafroditus sampai sakit. Selain medan yang berbahaya, belum lagi juga ancaman datang ketika Epafroditus bertemu dengan orang-orang jahat. Bahkan mungkin bertemu dengan Paulus juga pasti adalah ancaman tersendiri dari mereka yang tidak senang dengan keberadaan Paulus. Oh, ini teman Paulus nih, bagi orang mereka yang tidak suka dengan Paulus. Itu menjadi ancaman bagi Epafroditus Bapak Ibu. Hal ini melahirkan kekhawatiran Bapak Ibu daripada jemaat di Filipi. Filipi khawatir apakah Epafroditus akan selamat sampai di Paulus dan pulang kembali ke jemaat Filipi. Kemudian ketika mereka mendengar kabar bahwa Epafroditus sakit, apakah Epafroditus akan selamat untuk bisa pulang ke rumah? Kemudian kekhawatiran juga muncul dari Paulus. Epafroditus teman seperjuangannya sakit. Siapa yang mau melanjutkan perjuangan pelayanannya di Filipi? Beban pikiran Bapak Ibu. Kemudian Epafroditus juga memiliki beban pikiran. Saya sakit nih, gimana mau pulang? Atau saya sakit nih. Ini jemaat Filipi mikir macam-macam gak ya kira-kira di rumah? Semua melahirkan beban pikiran pada saat itu.
Untuk itulah tujuan mengapa Epafroditus diminta untuk kembali walaupun dalam keadaan sakit. Paulus meminta, pulanglah, jangan sampai Filipi kepikiran. Kalau Filipi kepikiran, maka itu jadi beban pikiran juga bagi saya di penjara. Nah Bapak Ibu, mungkin bagi setiap kita yang membaca secara sekilas, ini hanya berupa surat yang menuliskan informasi bahwa bantuan telah diterima dan Epafroditus dikirim kembali demi kebaikan bersama. Tetapi jika kita benar-benar, Bapak Ibu, jika kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai Paulus, sebagai Epafroditus, memposisikan diri juga sebagai jemaat Filipi, kita akan benar-benar merasakan sebuah pelayanan yang totalitas. Saya bukan mau bicara soal sakit yang dialami oleh Epafroditus saja, itu totalitas Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Mungkin kalau saya jadi Epafroditus, saya akan berpikir, loh tugas panggilan pelayanan kan paling untuk penginjilan, kenapa harus sampai kirim-kirim makanan dan lain sebagainya sih? Ini kan bukan tugas saya dan berbahaya. Tapi pelayanan totalitas dilakukan oleh Epafroditus, tidak mengeluh, dilakukan Bapak Ibu. Jika kita benar-benar memposisikan diri sebagai Paulus, saya ulang kembali, sebagai Epafroditus, sebagai jemaat di Filipi, kita benar-benar merasakan pelayanan yang totalitas. Dalam hal apa? Dalam hal mereka saling memikirkan kebutuhan, keadaan, bahkan perasaan antara satu dengan yang lainnya. Kasih benar-benar menjadi dasar daripada hubungan persekutuan mereka. Dan bisa kita pahami Bapak Ibu bahwa inilah gambaran daripada sebuah pelayanan yang sebenarnya yang ingin Paulus berikan bagi setiap kita. Pelayanan yang berangkat dari hati, pelayanan yang didasari oleh kasih, akan hadir, akan lahir dan terlihat seperti sebuah pengorbanan yang juga dilakukan oleh Kristus bagi umatnya. Kristus berkorban bagi umat, Epafroditus mencerminkan Kristus yang berkorban bagi Filipi dan juga bagi Paulus. Semua dilakukan bukan lagi untuk kemegahan diri, bukan lagi untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri dari orang lain, melainkan bagi sesama dan bagi Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu, kita ada di posisi mana? Seperti apa saya atau seperti apa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian menghayati pelayanan selama ini? Apakah pelayanan yang kita lakukan sudah benar di mata Tuhan? Apakah seringkali di dalam pelayanan justru kita merasa kecewa? Apakah seringkali dalam pelayanan justru kita merasa bersungut-sungut, aduh kok susah sekali, kan melayani Tuhan ini kenapa jalannya nggak lurus, kenapa belok-belok, banyak batu lubang dan lain sebagainya. Apakah seringkali dalam pelayanan justru terjadi gesekan, tidak ada rasa solidaritas dengan sesama rekan pelayanan, saling mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya? Jangan-jangan Bapak Ibu, semua itu terjadi karena ada yang salah dari kita dalam memahami dan memaknai pelayanan selama ini. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca surat ini mau mengajarkan bahwa ternyata pelayanan bukan sekedar ungkapan syukur Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan di awal. Pelayanan itu adalah merupakan bagian dari bagaimana kita berusaha untuk menjadi cerminan daripada kasih Kristus itu sendiri. Pelayanan itu adalah bagian dari bagaimana kita menghadirkan kasih Kristus yang telah kita terima kepada sesama. Dari surat ini kita bersama-sama belajar bahwa pelayanan yang sejati adalah yang berangkat dari kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya, sebelum Bapak Ibu, sebelum kita pergi dengan tujuan untuk melayani Tuhan lewat sesama, maka pandanglah terlebih dahulu sesama kita sebagai saudara terkasih di dalam Tuhan. Dengan demikian harapannya tidak ada lagi pelayanan dengan tujuan-tujuan pribadi. Tidak ada lagi kekecewaan karena tantangan yang ada di dalam pelayanan.
Tidak ada lagi bersungut-sungut melainkan sukacita. Yang muncul adalah saling memperhatikan, saling menopang, dan saling mendukung dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, kita saling mengasihi. Mari bersama-sama kita saling melayani demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami mau peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang baik yang boleh kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhan menghadirkan orang lain bagi diri kami, bahkan juga diri kami bagi orang lain untuk saling melengkapi, saling menutupi dalam kekurangan, saling membantu, saling menopang, saling mencerminkan kasih Kristus yang telah kami kenal dan kami rasakan lebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, jadikan kami sebagai pribadi yang totalitas dalam pelayanan, melihat itu semua bukan hanya sebagai bagian daripada ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, melainkan juga sebagai usaha bagi setiap kami untuk belajar dan menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan banyak orang. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kami mohon selalu penyertaan, bimbingan daripada tangan-Mu sendiri ya Bapa, untuk menuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami bukan hanya layak untuk menerima dan menikmati berkat, tapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada bagi setiap orang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur untuk ibadah, untuk gereja yang Tuhan boleh hadirkan tengah-tengah kehidupan kami, GPIB Peniel Palembang, dengan segala kegiatan, segala program yang masih berlanjut dan berlangsung hingga saat ini Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan pandemi, walaupun kami belum bisa hadir di gereja untuk duduk bersama-sama beribadah kepadamu, tapi Tuhan boleh anugerahkan setiap kami kreativitas, memikirkan banyak hal agar tugas tanggung jawab pelayanan boleh terus berlangsung dan nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh ambil bagian dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanan ini Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, semangat, sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak merasa terbeban, melainkan boleh terus memikirkan apa yang baik dalam melanjutkan pelayanan ini demi kehormatan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami.
Pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kami semua, tapi juga Tuhan boleh memberikan, Tuhan boleh menyediakan, Tuhan boleh memberikan harapan lewat vaksin yang pada saat ini juga boleh hadir tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan yang boleh menuntun para pemerintah, orang-orang yang berada di bidang kesehatan Tuhan yang bertanggung jawab dalam penyebaran vaksin ini. Kiranya Tuhan, kami tidak pernah putus harapan dan boleh terus yakin dan percaya mujizat Tuhan sedang terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami, bahkan siapapun mereka yang tidak kami kenal Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami sakit, lemah tubuh, atau dalam masa-masa proses pemulihan, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit, isolasi mandiri, apapun keadaan mereka pada saat ini Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, Tuhan Sang Maha Tabib, yang Maha mengetahui segala sakit penyakit berikut juga dengan obatnya. Penghiburan bagi setiap mereka yang berduka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat mereka pada saat ini, menjadi sumber pemulihan, menjadi sumber kesembuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan atas kesembuhan mereka, dan kembali melangsungkan kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, ditinggal oleh orang-orang terkasih pada saat ini. Jika belum ada kesempatan kami untuk menghadirkan diri, menghibur mereka, kami boleh yakin dan percaya sukacita dan penghiburan sejati dari Tuhan yang boleh melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami Bapa yang boleh beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mengenal. Setiap pergumulan kami, pengharapan, kerinduan kami yang kami panjatkan lewat doa-doa Tuhan yang Maha mendengar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang mengabulkan. Jadikan kami juga pribadi yang rendah hati ya Bapa, untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doakan, itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan jauh daripada kami. Hikmat kebijaksanaan-Mu kiranya menuntun kami semua dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai lansia, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pemuda, teruna, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan membawa damai dan sejahtera bagi kehidupan banyak orang. Setiap kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan kami semangat, kesabaran untuk menanti pekerjaan yang Tuhan akan berikan. Bagi kami yang menantikan jodoh, Tuhan yang memberikan kami kesabaran, kekuatan, sukacita untuk senantiasa terus menanti jodoh yang Tuhan berikan. Bagi setiap kami Tuhan yang sedang melaksanakan pekerjaan maupun merencanakan usaha, Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, agar kehidupan kami boleh senantiasa terus bersyukur atas berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan sembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku kupersembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada pun kata kami ucapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berdosa. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita yang beribadah pada saat ini, hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.